Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang masih ngobrol, yang gak jawab salam, mau saya sumpahin apa mau saya doain baik-baik? Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa 'azim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimma amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Hadratal mukarramin, segenap para kiai, para ajengan, para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatidatil kiram, para ustadz ustazah, seluruh pimpinan majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, dewan takmir masjid At-Taqwa, seluruh para panitia, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat selaku aparatur pemerintah, wabil khusus guru saya Kiai Dr. Andes Haji Mardani. Kita doain beliau panjang umur, sehat lahir batinnya, kokoh istiqomah dakwahnya. Wabil khusus kita doa ini berkembang semua ilmu menjadi lentera buat kita sebagai umatnya. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Dewan, Bapak Camat, yang saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim kepada beliau-beliau. Anak-anakku yang saya cintai, wabil khususil khusus, ibu-ibu saya doain banyak duitnya, paling kenceng aminnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari seluruh malaikat-malaikatnya Allah, ada satu malaikat
yang tugasnya mencatat ucapan seorang makhluk. Dari sekian malaikat di dalam kitab Bada'iuz Zuhur karangan Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, yang kita tahu beliau ahli sejarah, disebutkan bahwa suatu saat ketika malaikat Jibril bertemu Rasulullah, kemudian terlihat takutnya Jibril karena melihat satu makhluk lagi di antara mereka, sampai ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jibril, kenapa engkau seperti yang takut?" Kemudian Jibril menjelaskan bahwa ada satu makhluk yang terlihat. Siapakah dia? Beliau adalah malaikat Israfil. Yang disebutkan malaikat Jibril ini kalau berjalan dari hidungnya Israfil ke bibir atas Israfil 3000 tahun baru nyampe, saking gedenya malaikat Israfil. Tapi ada malaikat lagi yang lebih besar dari malaikat Israfil, yaitu malaikat Hamalatul Arsy, malaikat yang memanggul arsy. Disebutkan Israfil kalau berjalan dari kaki malaikat Hamalatul Arsy sampai ke kepala malaikat Hamalatul Arsy 700 tahun baru nyampe. Tapi ada malaikat lagi yang lebih besar dari malaikat Hamalatul Arsy, yang disebutkan malaikat paling besar ini kalau dia membuka mulutnya, semua malaikat yang mengiringi setiap tetesnya air hujan, malaikat yang mengiringi setiap satu huruf Al-Quran, malaikat yang mencatat semua amal baik buruk manusia, malaikat yang mengantarkan rezeki hamba-hamba. Malaikat ini kalau sudah buka mulutnya, semua malaikat itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Namun dari sekian banyak malaikat, ada satu malaikat tugasnya cuma mendengar. Sampai dikisahkan dalam sejarah itu, malaikat ini memiliki telinga yang sangat lebar. Kalau malaikat Hamalatul Arsy memiliki 70 kepala, setiap kepala memiliki 70.000 mata, 70.000 mulut. Tapi satu malaikat ini memiliki telinga yang sangat besar. Tugasnya apa Bapak Ibu? Mendengarkan setiap umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada beliau. Maka ibu nyempil di pojokan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyampe. Ibu lagi di pasar rame-rame belanja shopping, kemudian bersolawat sallallahu ala sayyidina Muhammad, nyampe. Maka suatu saat nanti di yaumil kiamah, malaikat yang khusus mendengarkan suara kita ini akan laporan kepada Rasulullah, siapa di antara umatnya yang senang berselawat kepada Nabi Muhammad. Bu, masih hidup. Saya doain yang kegerahan nanti yaumil kiamah segar semuanya. Oleh karenanya guru saya pesan, kalau sudah masuk bulan Maulid, nomor satu dari kerjaan-kerjaan kita yang diutamakan adalah banyak-banyak sholawat. Meskipun ini juga akhirnya jadi celaan kelompok sebelah Bapak Ibu. Gegara kita ngajinya setengah-setengah. Anak muda sering maulid, kemana nyampe ke kampung nyampe ditanya, emang maulid apa antong? Maulid itu ulang tahun Nabi. Ini yang bikin masalah. Sementara maulid itu bukan ulang tahun. Kalau ulang tahun namanya Idul Milad. Maulid bukan ulang tahun. Maulid adalah waktu kelahiran Nabi.
Ketika kita bicara tentang Nabi, siang, malam, pagi, petang, sendiri, lagi rame, pantas. Namanya juga lagi ngomongin Rasulullah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kau berucap, kata Allah, kepada orang yang sudah berjuang di jalan agamaku dengan semua jiwa raga, lahir batin, harta dan pikirannya, kemudian mereka mati, kita sebutkan mati. Sesungguhnya mereka tidak mati selama ajarannya masih kita amalkan, insya. Siapa muallim di kampung ini, siapa ulama di kota ini, selama kita muridnya mendengar dan melaksanakan titah dan nasihatnya, insya Allah beliau masih hidup di antara kita. Amin ya Rabbal. Salatullah semua, salamullah Rasulillah, salat salamun ala yasin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketika kita sudah ditentukan oleh Allah dengan segala nikmat, bahkan kalau ibu bapak harus tahu, kembaran sesungguhnya bukanlah kembaran yang lahir dari rahim yang sama. Kembaran yang sesungguhnya adalah setiap ada nikmat ada bala, setiap ada rezeki ada musibah. Kalau kita paham makalah ini, maka ibu besok-besok kalau punya rezeki enggak euforia, enggak lupa diri, enggak jadi OKB orang kaya. Tahu orang kaya baru, Bu? Yang kalau jalan hidungnya ke atas. Pok, mana pok? Pasar. Orang kalau tahu makalah ini, ketika dia memahami bahwa setiap nikmat yang datang, nggak lama balaknya ngikut. Dia tidak akan gerasah gerusuh, dia tidak akan menjadi angkuh. Bahkan kita harus tahu hidup itu santai saja, setuju? Nggak usah neko-neko, gelisah, galau, bingung. Hidup tenang aja ibu, udah ditentuin jodoh, rezeki, nasib, mati. Kita sering lupa, yakin ama kepastian datangnya mati, tapi lupa dengan kepastian datangnya rezeki. Bahkan ada seorang ustadz, dia ceramah, mulutnya doang, hatinya nggak sama dengan mulut. Dia ceramah, bunyinya begini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, rezeki sudah diatur oleh Allah, nggak usah takut, nggak usah merana, nggak usah khawatir. Meskipun kita tidak tahu alamat rezeki, tapi rezeki sangat tahu alamat kita, maka insya Allah rezeki tidak akan ketukar. Pulang ceramah, panitia kasih amplop. Nih kiai juga bawa santri, santrinya dikasih amplop. Ampe di rumah dibuka tuh amplop sama kiai, pas dibuka tipis, rekening tipis nih ya. Dipanggil santrinya, hei sini kamu dikasih amplop juga. Iya Pak Kiai, coba dibuka. Pas dibuka tebal. Apa kata kiai? Ketukar ini punya saya. Apa kata santri? Maaf kiai, rezeki nggak bakal ketukar, modar kiai. Ama mati yakin datangnya, ama rezeki harus sama yakin datangnya, insya. Apalagi kalau ibu baca tuh
Dalam riwayat kitab Darul Qutan, siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad setiap habis subuh 10 kali, maka Allah jamin rezekinya sampai besok pagi, insya. Ya Bu ya, Bu, ibu-ibu jangan banyak ngompol, ngomel. Udah salah kenceng lagi lu. Ustadz, ada yang nanya, Nabi kan istighfarnya 100 kali. Itu kan Nabi yang maksum. 100 kali pantas, diampuni dosa dulu, sekarang sama ke depan. Kita mah umatnya banyak dosa, istighfarnya berapa kali? Saya jawab, ya 100 aja. Lah kita kan banyak maksiat, ya 100 aja. Nabi 100, masa umatnya 100? Ya 100 aja. Saya bilang istighfar ngikutin nabinya 100 cukup. Terus apa yang banyak? Syukur. Banyak syukur. Istighfar sehari 20.000, ngomel mulu tiap saat. Ada di sini yang begitu ada? Mana orangnya? Bu, maaf bapak-bapak jarang saya panggil ya Pak. Kalau ceramah saya jarang manggil bapak-bapak. Fadol Kiai Idris. Ini beliau qori idola saya Bu. Saya kenal beliau dari tahun 97. Udah lama juga, udah tua berarti kita ya. 97. Kiai Idris, Kiai Sofyan, Kiai Ujang, Masya Allah. Sampai sekarang beliau masih ngider, masih ketemu, masih sehat. Alhamdulillah. Kita doain beliau tambah rezekinya, amin ya Rabbal. Saya kalau ceramah kudu manggil dan ngobrol sama ibu-ibu, sebab ibu-ibu kalau ngajak ngobrol sendiri di situ tuh. Bapak-bapak mana ada yang ngobrol, duduknya lebih rapat dari ibu-ibu tapi anteng. Pengajian di Masjid At-Taqwa, bapak-bapak saya yakin rutinnya nggak pernah banyak, paling 10-20 orang. Khusyuk bapak-bapak kalau ngaji, nyender, manggut-manggut. Ibu-ibu, bu, ibu nggak punya duit, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah, nggak punya anak, nggak punya laki, nggak punya mertua, nggak punya orang tua, nggak punya tetangga, nggak punya sahabat, nggak punya kerabat, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, tapi dijadikan oleh Allah umat Nabi bersyukur, alhamdulillah. Apalagi punya segalanya, kurang-kurang dikit apaan? Bu, mohon maaf Pak Kiai, saya bukan kurang hormat, saya dulu minta pakai kursi. Emang nih umur, orang bilang katanya masih muda, berasa capek bener. Ya Allah, luar biasa anugerah min fadli Rabbi. Bu, Nabi Adam diturunkan ke bumi 9.500 tahun yang lalu. Nabi Adam mampu menyaksikan anak cucu keturunannya sampai 400.000 orang. Bayangin, 400.000 orang dianya masih hidup. Orang Rawadenok punya anak banyak aja dimuliakan oleh Allah. Betul-betul. Iya. Haji anak berapa? 15. Masya Allah. Bu Haji anak berapa? 13. Mulia apa tidak? Mulia. Saya pernah mimpin tahlil di pinggiran Depok Betawi. Habis ceramah, karena sebelumnya saya mimpin tahlil itu ada kirim hadiah begini. Wa ila hadrati ruh Bapak Onin bin Noon bin Pengki bin Balok bin Bangkong. Bener orang sini namanya begitu kali ya? Ada yang begitu ada? Beres tahlil, beres acara, setelah doa saya tanya, ini Okong Oon Ustadz, tahun 70-an Raja Empang.
Tahun 80-an raja tanah. Ini Kong Balok sama ini anaknya. Orang dulu namanya pendek-pendek, tanahnya lebar-lebar. Bener apa bener? Lah orang sekarang namanya 3 baris ngontrak. Kira-kira yang beda apanya, Bu? Yakinnya. Yang membuat kita bahagia adalah dari dulu sampai sekarang kita ada di penghujung zaman. Enggak pernah minta kepada Allah, tidak pernah not by request, tidak pernah pesan, tapi dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tinggal ngejaga doang. Saya termasuk orang yang merayap dari bawah sampai masuk belusukan. Saya cerita sama Kiai Mardani, kalau saya awalnya bukan penceramah Pak Lurah. Saya mah seniman, tukang ngarang lagu, buat nagom, masukin sholat iringin tuh. Ada bahar towil, bahar basit, bahar kamil, masukin segala macam. Keberkahan Al-Quran, belusukan mana sampai orang tarik tuh ikut ceramah. Maka saya merasakan kalau ngomong gini tekanannya kuat, ngajak ibu bapak. Keberkahan Al-Quran. Kalau kita mau ketemu Nabi berangkat ke Madinah, betul. Kalau ibu mau ke Rodoh berangkat ke Madinah, betul. Ibu mau lihat literasi sejarah Siratun Nabawiyah, ibu berangkat umroh haji, lihat tuh Mekah Madinah, betul. Tapi cuma satu yang nyampe di tangan kita, yang setiap saat kita bisa pegang, yang setiap saat kita bisa lihat, yang setiap saat kita bisa baca. Apa yang ada di tangan kita dari peninggalan Rasulullah, yaitu kitab suci Al-Qur'an, dan keberkahannya nyata. Tapi berapa banyak di antara kita, Ibu, yang udah bisa baca tetapi nggak mau belajar lagi? Benar apa benar? Tadarusan istiqomah alhamdulillah, tapi pas giliran baca masih banyak masalah. Akhirnya baca Quran kita hatam mahatam. Kalau bulan Ramadan apalagi, Masya Allah, taruh status alhamdulillah udah juz 18. Tapi banyak yang nanya, Ustadz, kenapa sih saya kalau baca Quran ngantuk? Gimana nggak ngantuk, orang kita nggak tahu huruf itu keluarnya dari mana? Gimana nggak ngantuk kalau kita nggak berjuang? Apa itu fathah? Apa itu kasroh? Apa itu domah? Al-fathatu hiya fathus syafataini indan nutki, wal kasratu hiya kasrus syafatai indan nutki, wal dhammatu hiya dhammus syafataini indan nutki. Fathah membuka mulut ketika membaca Quran, a mangap. Wal kasroh memecahkan bibir ketika membaca Quran, i nyengir. Domah ngumpulin bibir ketika membaca Quran, u monyong. Fathah mangap, kasroh nyengir, domah. Kita tahunya al-fatah baris di atas, kasroh baris di bawah, domah ada palanya baris itu di atas. Kita dari kecil sering diajari salah baca Quran, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Padahal ketika nggak ada huruf yang lain, nggak ada harokatnya, masih hidup, masih sendiri aja Pak. Baca Quran itu Pak, ya sendirinya dia punya hak dibaca dengan benar. Kita baca biasanya alif, ba, ta, sa, jim. Ada panjang pendeknya itu dibaca. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, Dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Bukan wawu. Lagi kecil kita diajarin orang tua wawu, ha, lam, alif, hamzah, iya. Yang benar gimana Ustaz Mohai? Waw, ha, lam, alif, hamzah, iya.
Kenapa kudu sampai segitunya kita baca Quran? Nanti Bapak ketemu dengan huruf-huruf fawatihus suwar, huruf-huruf di awal surat, seperti alif lam mim, yasin, toha. Kalau kita nggak tahu setiap hurufnya itu dibaca dengan baik, maka selamanya kita bisa keliru membaca Quran. Orang baca alif lam mim, ada yang baca alamma. Cek. Kaf ha ya ain sad. Kaf mad lazim harfi musyabba 6 harokat. Af hamas, huruf hamas ada 10 yang tergabung dalam fahathahu syakhsun sakat, huruf-huruf yang kalau sukun dia berdesis. Baf, bah, bas, bah, bash, bah, bas, bas, bak, bats. Ha mad lazim harfi mukhaffaf 2 harokat. Ya mad lazim harfi mukhaffaf 2 harokat. Ai mad layin, ai mad lazim harfi musyabbah 6 harokat. Ikhfa hakiki. So mad lazim harfi musyabbah 6 harokat. Sad qalqalah kubro mutawasid. Baru baca kaf ha ya ain sad ada 9 hukum tajwid, ada banyak 24 harokat. Ini kita cuek. Bu, ibu, ayo balik back to the Al-Quran. Insya tidak hanya tadarusan terus jaga, tapi belajar lagi. Ustadz saya udah tua, malu. Mendingan malu depan orang daripada malu nanti di hari kiamat. Betul, benar-benar. Lagi yang indah-indah aja. Bahkan seni Al-Qurannya seni tertinggi di dunia. Orang jago gambus, orang jago lagu dangdut, jago lagu barat, jago lagu pop. Bahkan seni yang paling tingginya Quran, yang paling rendahnya adalah genre lagu pop. Makanya kenapa lagu pop itu lebih disukai orang seluruh dunia, karena dia genre paling ringan, sampai orang yang nggak punya bakat pun demen nyanyinya. Nih, seneng karaoke nih semua nih. Jangan-jangan ada anggota Inul lagi. Sekarang ramai ini, haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka. Masya Allah. Jangan kata musik, sampai maulid aja habis dikatain bid'ah. Bener apa bener? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai sahabat kibar, sahabat sigor, kemudian sampai imam-imam mazahibul arba'ah, Imam Hanafi 80 Hijriah, Imam Malik 179 Hijriah, Imam Syafi'i 204 Hijriah, Imam Ahmad bin Hambal 256 Hijriah, Imam Bukhari 261 Hijriah. Abad 4 masuk Imam Syaukani, Imam Jalaluddin Asyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali, ada Imam Nawawi Al-Baghdadi. Mereka sudah mengupas tuntas maulid tidak maulid, yasinan tidak yasinan, kunut tidak kunut, tahlil tidak tahlil, celana di atas mata kaki, celana di bawah mata kaki. 750 tahun yang lalu sudah selesai, tidak boleh lagi diperdebatkan. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Bu, kalau udah model jam 11 udah mulai tuh inget jemuran ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bukan pesan terakhir, saya cuma sampein sama ibu. Dari mulai COVID kemarin, saya cek di pengadilan negeri, pengadilan agama, mungkin Pak Lurah tahu, banyak perempuan yang gak sabar kalau laki gak punya duit. Ngaku apa ngaku? Benar apa benar? Saya cek di pengadilan tahun 2021, tercatat gara-gara laki nggak punya duit ada kurang lebih 2,7 juta janda. Masya Allah, kalau saya angkut ke Atakwa nih mantep nih, atu-atu nambah.
Kalau patokannya duit, selama ibu berumah tangga tidak akan buat suami nyaman. Sementara dalam Al-Quran disebutkan laki-laki menikahi perempuan litaskunu ilaiha, supaya suami nyaman sama bininya. Kalau bini jangan nyari nyaman sama suami, ibu jangan nyari nyaman sama suami. Nyamannya ibu bukan di suami. Kalau suami nyamannya sama istrinya, sama ibu. Nih, bini nggak nyaman sama suami, nggak apa-apa. Karena perempuan itu perhiasan, ngumpulnya dengan perhiasan. Perempuan akan nyaman kalau di jarinya ada cincin, di tangannya ada gelang, di lehernya ada kalung. Perempuan nyamannya ngumpul dengan harta, maka jadi laki jangan pelit. Betul. Kalau ngaji males dinyautnya. Kalau urusan duit, emas. Teman saya bu, asal sebulan sekali beliin 3 gram, 5 gram, Masya Allah. Besok beli lagi 5 gram, 10 gram. Setahun tambahin lagi setengah on. Tahun ketiga dibeliin tuh gelang sama kalung, bininya sekilo. Saya tanya sama dia, lu sayang bener sama bini lu sampai kasih kalung sekilo? Bukan kiai, biar cepet bongkok. Ya bu ya, insya, dah, nggak ada sumenggah ngaji udah. Saya mau baca sejarah Rasulullah, perjalanannya panjang. Biasanya saya kalau ngomong sejam setengah, sejam doang, di sini saya campur dah. Saya mau ngasih hadiah ibu sebagai istri yang salehah. Mudah-mudahan masuk surga bisa menjadi pemimpin bidadari-bidadari suaminya. Ini perempuan nih Pak, saya suka sampaikan sama teman-teman, perempuan jadi bini jangan dikasih berat-berat, biar kita yang cari duit. Sebab perempuan ikut mikir. Yang kerja laki, tapi perempuan ikut dengerin pusingnya, sampai rumah sumpek, sampai rumah laki merenung galau. Bini makin berat. Kasih yang seneng-seneng aja bini apa? Dikasih yang indah-indah aja. Sebab perempuan kalau dikasih berat ya, jangankan di dunia, orang cemburunya dia bawa ke surga. Ada istri ini perempuan nanya, Ustadz, saya kalau solehah, ahli ibadah, taat suami, kira-kira bisa masuk surga nggak? Insya Allah. Suami saya kalau soleh, taat, amanah, sayang sama saya sebagai bininya, kira-kira masuk surga nggak? Insya Allah bu, masuk dengan ridha Allah. Nanti ketemu insya Allah. Ustadz boleh nggak? Kalau nanti saya ketemu suami saya di surga, saya doa sama Allah. Doa apa bu? Biar bininya saya aja, nggak usah ada bidadari. Coba, cemburu dia bawa sampai ke surga. Saya bilang sama dia, saya jawab, bu udah cukup laki di dunia disiksa sampai ke surga mau disiksa juga. Maka hari ini saya mau bawain lagu Bidadari Surga buat ibu-ibu. Lagu ini dikarang oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya tahu coret-coretnya, saya tahu gimana beliau ngarangnya. Kadang jalan ke Anyer, coret, genjerang-genjering tulis. Jalan lagi di Jakarta, ngumpul di parkiran Pondok Indah, genjerang-genjering, coret-coret, tulis. Tahun 2012 launching, tapi pas berbarengan dengan lagu Insya Allah Maher Zain. Agak tersendat ini lagu. Sampai galau-galau duduknya kita di Kemang. Ya elah udah tiap malam rekaman. Tiap malam kita teriak. Pas naik Allah belum kasih. Kali pilihan yang cakep kali bro. Maka tahun 2013 tuh booming lagu Bidadari Surga. Tapi nunggu Ustadz Jervinya wafat. Maka kalau saya bawain lagu ini suka kadang sebagai tanda rindu saya. Sekaligus juga menghormati dan menyayangi ibu-ibu soleha ini. Amin. Ya Rabbal Bidadari Surga. Terus speaker kontrol terlalu dekat ini. Satu lagu lagi, lagu ini karangan saya. Lagu ini lagu karangan sendiri, isinya tentang jeritan seorang ustadz. Ustadz dimanapun berada yang tugasnya ngayap
keliling Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Ninggalin keluarga, ninggalin anak, ngajarin anak orang sampai keteteran ngajarin anak sendiri. Nangis di jalan, di pelosok, pakai but isi 4 orang, kiri kanan celangap mulut buaya. Ya Allah, Kau sudah tentukan kami mengikuti meskipun dengan segala kelemahan ilmu. Bimbing ya Allah, kasih hidayah ya Allah. Jeritan hati saya jauh dari keluarga, meminta kepada Allah dikuatin niatnya. Makana lillahi yatimu wa makana li ghairillah yanhadimu. Kalau dia dakwah bukan karena Allah, berat ibu, berat. Kalau cuma karena sebab imanuhum fi amflofihim, kalau karena sebab imanum fi lapakihim, berat, nggak seimbang. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dakwah seperti ini dijelaskan bahwa setiap satu huruf seorang guru mengajar dan dakwah. Allah kasih 10 dirham. Contoh, kalau 1 dirham 5.000 rupiah kali 10 50.000, berarti 1 jam. Saya pernah iseng-iseng ngitung berapa Allah gaji saya kalau ceramah keliling Nusantara. Diiseng-iseng ngitung-ngitung, diiseng-iseng, ternyata sekali ngomong sejam ini kurang lebih Allah bayar 43 miliar rupiah. Kira-kira ada yang ngundang gak segitu Ustaz ceramah? Karena sebab kagak ada, cukup dari Allah. Pulang dari sini Kia Mardani ngasih alhamdulillah, pulang dari sini lenggang kangkung dia lupa kagak ngasih EKP, emang gua pikirin. Berani gak lu ngomong begitu? Ini keyakinan saya. Maka kalau karena sebab dunia ninggalin anak bini, ini jeritan hati, ya Allah kasih hidayah. Dan lagu ini udah lama dikarang, sampai akhirnya menjadi satu grup bersama guru-gurunya. Gurunya ibu nih, almarhum Kiai Haji Muhammad Nata. Kenal apa kenal? Tahu apa tahu? Guru kita di Rangkapan Jaya. Betul-betul. Bersama Ustadz Zoker keluar lagu Nahawan, diantaranya lagu Hidayahilah. Cuma musiknya di aransemen lagi. Inilah jeritan hati saya kepada Allah. Ya Allah bimbing, jangan sampai ngajarin orang benar tapi sayanya kagak lurus. Naudzubillah min. Hidayahilah. Man lahul huda safhan wa ghufrana, ya man lahul huda safhan wa ghufrana, anta ilahana ugu khotoyana, anta ilahana ubhu khotoyana, ya mudiyal qulub alhadna dunyana, ya ghafira dhunub gajitu tomana, ya mudiyal qulub alhadna dunyana, ya ghafira dhunub gajitu tomana, ya man lahul huda safhan wa ghufrana, anta ilahana umhu khotoyana. Kau penyejuk hati, kau penenang
jiwa. Ya Rabbul Izzati, bimbingkanlah hamba. Hidayahilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Hidayahilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Ya Allah ya Rabbi, bukalah pintu hati. Berkah hidup ini dengan rahmat ilahi. Ya Allah, luruskan hati, pelihara kebeningannya, jaga kami, para guru, murid, ulama, bangsa, pemimpin-pemimpin negeri ini, berkah baldatun thayyibah. Tak berdaya hati, lemah jiwa ini, ku jauhkan diri dan tak akan lagi. Hidayahilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Hidayahilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Hah? Ikan dalam kolam. Ngajak berantem deh. Bu, mudah-mudahan kita semua disayang sama Allah. Titip terakhir, tapi bukan pesan terakhir. Ini bentar lagi 2024 nih. Kalau ibu menginginkan, bapak mau pemimpin yang memang sesuai yang bapak ibu mau. Bapak ibu mau pemimpin yang sesuai bapak ibu mau, maka pantaskan diri buat layak di hadapan Allah. Terkadang kita pengen pemimpin yang ideal, kita jadi rakyat belum ideal sesuai maunya Allah. Maunya pemimpin ahli ibadah, adil, amanah, baik, merakyat, tapi kita masih sikut-sikutan sama tetangga, betul? Maka dari saat ini yang dihebatkan bukan hanya sosialisasi. Yang hari ini, Bang Pradi, Masya Allah. Waduh, silakan. Saya berhenti dah, ada beliau dah tuh. Terus apa terus? Dikit lagi. Bagaimana Allah titipkan pemimpin yang sesuai maunya ibu, kalau kitanya masih belum sesuai maunya Allah. Mudah-mudahan 2024 kita dikasih pemimpin yang sama dengan kita, soleh rakyatnya, soleh pemimpinnya. Amin. Udah ketahuan siapa bu? Nah, pokoknya saya kasih inisial depannya A, udah itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi harusnya ditarik tuh sambil nasyid. Ibu, bu, ini ada titipan dari panitia surat cinta. Iya, ibu mau nggak hajatnya dikabul oleh Allah? Mau nggak anak-anaknya kuliahnya beres semua? Mau nggak utangnya beres dan lunas? Mau nggak punya rumah 2 tingkat ke atas, 2 tingkat ke bawah? Nah, sedekah, jangan sedekah sekedarnya, ngasih yang terbaik buat masjid, buat panitia. Saya liatin dari sini mana yang pura-pura gagal lihat tuh sorban lewat. Saya doain yang mau ngambil duit 10.000 jadi salah ngambil 100.000. Yang di pojokan sonono pura-pura jangan sampai nggak sedekah tuh. No, kerudung biru no. Siapin duitnya? Mana panitianya? Sorban terbang dah. Pak bantuin Pak panitia, cuma 2 orang mau kurang. Udah siap belum nih? Ibunya udah siap, panitianya belum siap no. Mana sorban nih? Keluar semua dah. Yuk, mulutnya selawat, kemudian tangannya rogok. Mudah-mudahan yang Ustadz nggak bawa duit Ustadz, cincin, gelang, jam, handphone boleh masukin. Udah siap panitia? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtabat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina gantu ya wajha surur. Asyraqal badru alaina fakhtabat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina gantu ya wajha surur. Ya Nabi salam, semua, ya Rasul, ya Habib salam, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang sedekah hari ini mudah-mudahan Allah balas berlipat-lipat. Yang nggak sedekah hari ini masih ditungguin, apalagi yang rumahnya dekat sama masjid. Ya, siang sore tungguin sama panitia. Insya. Saya salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.